Malam bro, Kabar kabar malam, sehat malam, bro? malam. Sehat-sehat. Gimana bro? Aman? Aman, aman, aman bro. Suaraku jelas ya? Iya, Oh, ini suaraku jelas jelas, jelas. bro Handi. Aman, aman, jelas. Jelas ya. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Nah, menarik banget nih bro. Pertama-tama sebelum kita ngobrol tentang market pada malam hari ini, gue pengen ngucapin congrats ya buat Thank you, bro thank you. sejarawan. Congrats banget nih karena udah jadi bapak-bapak ya. Ah, udah sah. Kali ini udah sah. Udah sah Ya, ya jadi bapak-bapak thank you, thank you. karena sudah menjadi ayah ya. Congrats, semoga-moga kedepannya cuannya juga makin kenceng ya karena Hmm. harus makin semangat ya bro Iya, ya nyari cuannya ya, udah jadi betul. bapak-bapak ya. Tanggung jawab Prioritasnya makin berbeda gede. bro. Iya, 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 bener, bener, bener. Siap, siap, siap. Congrats Yes. bro. Oke. Thank you, Nah, thank you. ini tapi berkaitan dengan tema kita malam hari ini, mungkin yang pengen gue tanyain pertama itu adalah tentang kondisi market belakangan ini gitu bro. Yep. Karena di Oktober kan kita lihat kok kayaknya rada sideways gitu ya bro ya di Oktober tahun ini. Karena kan kalau kita bandingin dengan beberapa tahun lalu gitu ya, dan juga di tahun lalu aja Oktober itu minus kurang lebih 2% loh indeks kita Yep. gitu ya di Oktober gitu. Nah, ini tanggapannya seperti apa sih Bro Handi ngelihat pergerakan indeks kita di Oktober 2024 ini? Kalau gue lihat wajar sih bro. Dalam artian Oktobernya cenderung mungkin sideways, cenderung koreksi ya. Karena apa? Karena biasanya sebaliknya September biasa kita cenderung punya potensi yang koreksi yang lumayan besar. Bahkan mungkin hampir probabilitasnya sekitar 50 sampai 70% apa Septembernya koreksi. Ini justru kita sebaliknya Septembernya menguat. Jadi kita praktis kan Hmm. sebenarnya kalau kita lihat dari Agustus terakhir setelah yen carry trade ya habis itu kita rally dari harga 7.000 dari ISG 7.000 ke menuju 7.880. Jadi wajar banget kalau di September akhir sampai Oktober pun akan terjadi koreksi. Cuman di per 9 atau tanggal 10 Oktober itu gue lihat sudah mulai konfirmasi pembalikan arah, bro. Jadi IHSG cukup kuat di level 7483, 7483. Ini juga bertepatan sama kan kalau nggak salah ini turun-turun juga karena ada yang bilang karena dari efek dari stimulusnya China sehingga beberapa flow dari misalkan dari Indo, dari berbagai negara yang lain itu larinya ke China. Tapi gue Hmm. ngelihatnya harusnya kalau itu pun terjadi, misalkan kita outflow dan flow-nya lari ke China, harusnya saat ini tuh udah mereda dan pelan-pelan kita juga udah mulai ada inflow, walaupun nggak sebesar tadi gue ngecek itu nggak sebesar belum sebesar outflow yang terjadi di September akhir sampai awal Oktober gitu. Cuman pelan-pelan recovery dari kita lihat dari bankingnya juga mulai udah ada inflow ya. Terus gue ngerasa koreksinya banking juga udah mulai tertahan. Nanti ISG itu akan di carry sama banking, kemudian grup Barito mau gak mau aman itu yang akan nanti mungkin bisa maintain ISG saat ini. Cuman so far kalaupun ISG nggak akan nyentuh 7.900, which mean itu adalah all time high-nya dia, Hmm. mungkin ISG Hmm. akan running setidaknya dia akan cukup bagus di level 7644. Jadi kalau misalkan turun ke 7644 sebenarnya itu kita menurut gua jadi chance untuk melirik saham-saham yang mungkin kaitannya dengan ISG cukup besar. Misalkan ya kayak banking yang blue chip ya, yang high beta Hmm. yang high beta gitu-gitu. Nah, itu boleh diperhatiin gitu karena so far ISG juga hubungannya cukup bagus. Kalaupun nanti minggu depan dia cenderung sideways dan bergerak di atas 7640 itu sign cukup bagus lah. Wajar lah kalau dia koreksi karena kan dia udah naik dari tanggal 11 Oktober sampai hari ini dan hari ini muncul candle doji. Doji itu kan Hmm. diartikan sebagai kebingungan. Nah, konfirmasinya kapan? Iya. Senin. Jadi kalau Seninnya dia naik berarti otomatis itu akan mungkin bisa nyentuh all time high. Tapi kalau Seninnya koreksi harusnya mungkin dia akan termaintain di atas 7640 gitu sih. Kalau menurut gue. Oh, oke, 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 paham. Berarti
ada level teknikal yang harus diperhatikan oleh Diperhatiin. para investor, yaitu kisaran 7.640-an gitu ya bro ya, Betul, betul. untuk ngelihat pergerakan selanjutnya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ini kan kita lihat ada capital inflow nih bro, hari ini kisaran 280-an miliar gitu ya. Secara tahunan kita masih ada inflow 44T, rupiah juga menguat. Nah, menurut lo, apakah di Oktober tahun ini akan jadi tahun yang berbeda gitu bro? Gitu dengan Oktober di tahun 2023 Nah, gitu, karena tahun lalu kan parah betul. ya, minusnya 2%-an gitu. Tahun ini apakah akan minusnya itu kayak lebih sedikit gitu atau gimana nih kalau lo ngelihatnya? Minus, kalau mau minus sebesar 2% sih harusnya enggak ya bro. Gue ngelihatnya justru malah bisa plus. Kayaknya tutupan bulan ini bisa plus sih harusnya. Harusnya bisa plus karena balik lagi secara teknikal pun dia sudah terkonfirmasi pembelokan arah ke atas. Jadi eh, harusnya kalau nggak ada masalah di luar makro segala macem harusnya sih aman ya. Terutama kita lihat rupiah juga cenderung mulai menguat lagi. Kemudian obligasi kita, baik itu yang 10 years, baik itu yang 1 tahun, yang jangka pendek itu rata-rata juga udah menguat, bro. Jadi kalau kita ngecek ID 1 year-nya kita ya untuk obligasi kita yang jangka jangka pendek dalam artian 1 tahun, 3 tahun tuh rata-rata kan masih harganya termaintain di harga premium ya, which mean di atas 100 di kisaran 104. Tapi artinya apa? Artinya uangnya itu masih so far mostly itu masih ada di obligasi sih sebenarnya. Jadi belum semuanya masuk ke market gitu loh. Karena kan kita akan rate baru baru sekali. Terus bulan ini BI memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga karena gimana pun eh, gimana pun BI akan ikut Fed Fund Rate ya, karena Fed Fund Rate kan masih 5,5% 4,7% atau 5% gitu. Jadi eh, biasanya setahu saya biasanya dari BI rate sama Fed Fund Rate itu dia punya range bedanya 1%. Jadi mereka akan selalu termaintain di sekitar 1%. Nah, kalau kita lihat dari websitenya CME Fed Watch Tool-nya itu November akan terjadi pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basis point. Itu peluangnya mencapai 94%. Jadi harusnya kalau nggak ada masalah apapun dan kemudian eh, politik politik kampanye, mereka juga akan mulai kampanye untuk pilpres segala macam, tidak ada masalah, harusnya eh, akan karena sekali lagi untuk tahun ini, dan itu mungkin akan disusuli sama BI rate gitu. Jadi harusnya pelan-pelan perlahan mungkin obligasinya mulai akan keluar flow-nya ke market gitu. Cuman mungkin gue liatnya akan lebih banyak itu tahun depan bro ketimbang tahun ini gitu. Oke, oke, oke. Ini menarik banget ya. Sebelum gua tanya lebih jauh lagi, gua pengen info ke para cuan troopers yang baru aja join gitu ya, bahwa kalau kalian pengen bertransaksi ya bareng-bareng kita gitu ya, ngikutin wave Yes. di market seperti apa, jangan lupa bergabung melalui inform.sekuritas.com dan juga pakai referralnya yang mana nih bro, supaya bisa Pakai join sama grup referral kita di FEZ3 dengan Fast deposit 3 ya. dengan deposit minimal 100 juta dan transaksi sekitar 300 hingga 500 per bulan. Itu teman-teman tuh akan dapat semua fasilitas premium dari kita. Jadi udah Mm-mm. nggak ada bayarannya bro. Jadi udah dapat Iya. semuanya, bisa live Discord setiap hari ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu full, nggak ada liburnya, Mhm. dan itu sudah Mhm. kita lakuin sekitar 2-3 tahun yang lalu. Kemudian teman-teman bisa ngobrol di sana lah, bisa ngobrolin saham, bisa ngobrolin gosip apa segala macam yang ada di sana, biasa kita bahas di situ. Mhm. Jadi Iya, iya, grupnya iya, iya. seru ya, jadi itu nggak akan membosankan sih gitu. Gitu.
Iya, ini menarik banget ya. Jadi jangan lupa join ke grupnya Hot Community, nggak ada biaya subscription Yes. ya, tapi teman-teman tentunya harus dengerin arahan dari Hot Community gitu ya, Ya, supaya transaksinya bisa bener ke depannya dan juga bisa cuan bareng-bareng. Ini menarik betul. banget karena udah jalan 2-3 tahun ya bro Ya ya. nggak berasa. Gila nggak berasa bro. Bareng Sukor kan udah 3 tahun ya berarti ya. Ya. Iya nggak berasa banget dan nanti kita Kan? akan berencana ngadain trabar ya bro ya Yes. bareng Hot Community juga Di supaya November. teman-teman juga bisa supaya teman-teman juga bisa ngerasain apa ya namanya screener dan juga arahan daripada Hot Community itu Yes. seperti apa gitu supaya cuannya jadi makin maksimal tentunya gitu. Nah untuk teman-teman cuan troopers lainnya gitu ya yang ingin bergabung jangan lupa ya, tadi linknya ifom.sukorsekuritas.com. Oke, ini gue lanjut nanya lagi ya untuk IG Live kita pada malam hari ini. Untuk Oktober sendiri ya, kalau kita ngelihat kan ini juga diwarnai dengan kondisi politik ya bro ya Ya. gitu. Ini ada pelantikan presiden terpilih yang baru gitu. Nah, ini menurut lu tanggapannya seperti apa? Apakah akan memberikan market shake gitu dalam arti marketnya itu akan bergerak positif atau negatif ke depannya secara signifikan apa enggak? Kalau kalau misalkan kedepannya eh, mungkin tahun depan tuh gue melihatnya gue masih belum lihat sejauh itu ya bro, cuman untuk sentimen dalam jangka pendek harusnya lebih bagus ya. Karena apa? Karena dari jajarannya udah pasti siapa-siapa aja, kemudian pelantikannya biasa pelantikan dalam artian udah resmi pemerintahan baru, kemudian jajarannya kalau kita lihat kan jajaran list-list jajaran menteri yang beredar kan, terutama menurut saya yang paling kuat itu adalah Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani, itu masih dikabarkan masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, dan itu membuat bagus melihat dari sektor keuangan kita, Menteri Keuangan kita masih Ibu Sri Mulyani, dan itu mereka cukup suka gitu. Jadi gue lihatnya justru malah positif. Tapi kalau misalkan kita lihat ke tahun depan tuh gue belum lihat cukup jauh ya bro. Cuman harusnya sampai Maret tuh masih cukup bagus sih marketnya. Bahkan kita Oke, masih bisa all ini time high menarik. nih di akhir bulan. Mm, Akhir tahun. iya, iya, benar. Mm-mm. Bener bener bener. Berarti ini orang-orang itu memang bener kayaknya para investor itu lebih ngelihat ke ini ya Menteri Keuangannya gimana gitu ya program-program ke depannya gimana. Tapi kalau dari gue sih emang ngelihat kayak apakah Omnibus Law ini nggak akan Oh, dirubah gitu ya karena kan betul. ini akan mempengaruhi fundamental daripada ekonomi kita secara domestik gitu ya bro ya Betul. tentunya. Dan tapi menurut lu sendiri seperti apa nih bro kalau ngelihat bulan Oktober dan juga ini kan udah kita masuk ke pertengahan Mm. Oktober gitu ya. Sentimen-sentimen apa sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan gitu di bulan Oktober ini? Sentimen apa yang perlu kita perhatiin itu terutama mungkin kalau gue liatnya dari China ya. Cuman kalau gue lihat dari US sih udah nggak terlalu berpengaruh. Mau itu Fed speech segala macam itu kayaknya udah nggak terlalu berpengaruh karena kan first cut-nya juga udah terlaksana gitu. Nah sekarang yang gue liatnya mungkin dari China pertama, kemudian kondisi inflasinya kita gimana pun gue ngelihatnya kalau secara month to month-nya masih deflasi, masih minus, itu mungkin cukup memberatkan. Tapi kalau misalkan ternyata inflasinya kita juga udah mulai sehat, udah mulai nggak deflasi lagi, udah nggak minus lagi, harusnya itu bisa jadi pendorong ISG juga salah satunya. Kemudian yang gue lihat rupiah yang paling gampang sih menurut gue lihatnya adalah rupiah. So far rupiah kita termaintain di level 16 sorry 15.100 sampai 15.700. Jadi kalau range itu dijaga sampai akhir tahun harusnya cukup bagus sih. Kalau gue sih eh, sentimennya gue nggak terlalu ini bro, nggak terlalu lihat ya. Cuman gue lihatnya lebih ke kayak rupiahnya, kemudian apakah rupiah menguat, kemudian kecenderungan obligasinya eh, gimana harganya, apakah obligasinya akan turun. Kalau obligasinya akan turun, tentu nanti harusnya kalau misalnya obligasinya turun,
rupiahnya menguat, otomatis harusnya uangnya larinya ke kita gitu, ke market gitu. Kalau misalnya nggak keluar, soalnya kan kalau rupiah menguat kan biasanya kecenderungan artinya uangnya masuk atau uangnya nggak keluar gitu. Nah, itu kita bisa lihat dari situ sih. Kemudian ya ini kebetulan member kita, bro. Ada yang jawab rilis laporan keuangan Q3. Ya betul, bentar lagi juga akan rilis laporan keuangan Q3 kita. Ya, jadi gue liatnya sentimen mungkin sentimen seperti itu sih. Oh, oke oke oke, menarik ya. Jadi rilis laporan keuangan Q3 beberapa kali ya, karena kan kalau banking, oh iya yang dinanti-nantikan berarti banking ini ya Ya, di ya. Kalau nggak Oktober ini salah ya. minggu depan Kira-kira rilisnya bakal awal kayak gimana? November gitu. Ya. Iya, iya. Ini berarti relate banget ya dengan tema kita pada malam hari ini. Kayak maksudnya kita ngelihat kayak apa namanya, sentimen daripada penurunan suku bunga dan lain sebagainya itu bakal seperti apa Yes. gitu ya. Tapi kan tadi seperti di awal, kan lu sempat state gitu bahwa kalau nanti dari The Fed nurunin 25 basis point, kita di Indo juga tentunya pasti akan merespon dengan hal yang sama gitu ya, Yes. menurunkan Betul. basis point. Tapi kan, nah ini ada satu hal yang jadi pertanyaan menarik bro, karena kan katanya The Fed bakal nurunin 1% tahun ini, sedangkan dia baru nurunin 50 basis point Tapi gitu. Nah ini se apakah berarti nanti akan nurunin 50 lagi gitu, enggak, tiba-tiba ngejutin setahu kita gua semua. setahu gua eh ini penurunan yang terakhir untuk tahun ini ya. Dan seingat gua nggak nyampe tadi berapa? 2% ya? Total tahun Satu ini 2%. persen bro. Satu persen ya. Total tahun ini katanya Kemarin mau 50. 1%, iya. Ah, ah. Eh Seingat gue nggak nyampe 1%. Cuman dia Hmm. cuman mengatakan kemungkinan ada pemangkasan hingga 2 atau 3 kali lah, karena gue ngikutin the Fed itu dari yang dia bilang tahun ini bakal ngekat dari 4 kali, kemudian jadi 1 kali, kemudian jadi 2 kali atau 3 kali gitu. Jadi cuman kalau gue lihat yang paling moderat sih harusnya cuman sekali, dan itu di 25 basis point, karena kalau misalkan dia memaksa untuk ngekat 50 basis point lagi, harusnya takutnya ekonominya yang nggak kuat. Takutnya mata uangnya juga nggak kuat. Kemudian kalau kita lihat dari inflasinya mereka, kemudian PPI-nya mereka, lantas juga data-data initial jobless claim-nya mereka juga so far sebulan terakhir masih cukup bagus gitu. Jadi harusnya kemungkinan mereka untuk malah memotong 50 basis point lagi harusnya nggak mungkin akan terjadi sih bro. Mengingat kalau kita lihat dari datanya gitu sih. Oke 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 oke. Tapi kalau lu ngelihat berarti dari The Fed sendiri ini akan on track untuk nurunin suku bunga gitu ya hingga Ya, 2% sampai tahun depan gitu ya. yes, betul. Dan mungkin Mm-mm. akan Nah, seiring dengan inflasinya mereka gitu. Sebenarnya yang iya ya. paling Tapi ditakutin kan, mm-mm, ditakutin ya. terakhir dari The Fed itu bukan inflasinya, tapi data tenaga kerjanya. Karena begitu data tenaga kerjanya tuh merosot terus, otomatis itu kemungkinan bisa terjadi hard landing untuk ekonominya mereka. Karena kan Mm, sebenarnya mm, selama ini yang mm. mereka tahan-tahan itu kan karena data tenaga kerja mereka yang cukup kuat. Ya, Iya 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 initial iya. jobless Iya. terjaga gitu-gitu. Cuman Mm, terakhir kan mm. initial jobless claim-nya naik gitu. Kemudian unemployment rate-nya juga turun gitu. Jadi itu yang mereka jadi concern, akhirnya kemarin di-cut sebesar 50 basis point gitu. Tapi kalau Hmm. menurut gua kuncinya ada di jobs datanya. Kalau jobs datanya masih cukup kuat dan tidak turun yang terlalu dalam, harusnya mungkin cuma 25 basis point. Cuman kalau jobs datanya terjun bebas, kemudian initial jobless claim-nya naik terbang, harusnya mungkin seperti kata lo, mungkin bisa sampai 50 basis Mm. point gitu, bro. Gitu sih. Oke oke oke. Oke, ini berarti ya jobless claim ya, initial Ya, jobless jobless claimnya claim-nya yang harus agak turun. diperhatiin ya, ya benar. Ya. Oke. Nah, kalau kita ngelihat sampai sekarang dengan The Fed nurunin suku bunga 50 basis point ini, apa yang akan terjadi ke depannya gitu bro di kuartal keempat ini? Dan kalau misalnya The Fed nurunin 25 basis point lagi nanti ya di November gitu ya seperti tesis yang lo sebutkan tadi, dan kemudian BI juga merespon dengan menurunkan 25 basis Hmm. point.
Nah, market kita bakal seperti apa? Apakah pairingnya ini bakal tetap compatible gitu ya? Karena kan 25 basis point di US sama 25 basis point Beda, di kita itu beda banget gitu. beda banget. Efeknya itu tuh beda banget. Iya. Iya, iya. Menurut lu gimana, Bro? Kalau 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 gue lihatnya gini, mungkin lebih ke money flow ya. Money flow-nya dalam Mm-mm. artian kalau misalkan nanti the Fed akan cut rate itu nggak langsung impact ke market kita, tapi mereka dari yang tadi ya orang megang deposito yang senilai 5% dapat bunganya atau obligasinya mereka sekarang ya 10 year kalau nggak salah sekarang di 4%. Berarti kan udah nggak terlalu menarik gitu loh 4%, eh, apa apa imbal hasilnya sekitar 4% kan udah nggak terlalu menarik gitu. Nah, biasanya uang itu akan mulai keluar dari US. Nah, mereka tidak akan lari langsung ke emerging market, tapi mereka akan nyari ke develop market yang masih bagus. Which mean kalau gue lihat mungkin akan ke Jepang dulu. Karena Jepang kan sebaliknya, dia Jepang kan sebaliknya dari apa yang terjadi di dunia gitu. Di saat di semua negara hampir semua negara mulai memangkas tingkat suku bunga, dia justru menaikkan tingkat suku bunga mereka. Jadi gue liatnya harusnya duitnya akan lari dulu, terutama mungkin ke Jepang, ke China, yang lagi ada sentimen stimulus segala macem. Nah, baru nanti baru lari ke emerging market. Nah, emerging marketnya lari kemana? Bisa lari ke Vietnam, bisa lari ke kita, bisa lari ke Malaysia, dan itu bisa lari ke India juga. Nah, jadi mungkin kita butuh waktu, tapi kita nggak, maksudnya nggak akan langsung, tapi kita butuh waktu. Tapi harusnya biasanya akan langsung kelihatan gitu. Dan ditambah kalau misalkan stimulusnya China ternyata berhasil mendongkrak ekonominya mereka, komoditas kita komoditas kita lagi yang dapat dapat berkahnya lah. Kemudian ekspor kita juga yang bakal dapat berkah karena kan ekspor kita ke China kan sekitar 30-40% gitu. Jadi eh, berbagai macam sentimen yang bagus menurut gua untuk Indonesia ke depannya gitu. Kayak gitu sih, Bro. Hmm, oke, oke, oke. Berarti efek daripada ekonomi ke China ini juga berpengaruh gede ya sebenarnya ya kalau ngelihat ya. Betul. Ke Oke, oke. Kalau apa? Sorry, ah, kalau secara ekonomi mungkin bagus ke kita, cuman memang ada efek yang misalkan capital outflow segala macam gitu. Cuman in the end nanti impactnya ke perusahaan-perusahaan mungkin katakan perusahaan komoditas segala macam itu akan jauh lebih bagus sih. Gitu. oke, oke. Oke, kalau misalnya kita ngukur dikit gitu ya, ini geser dikit ya Ya, bro ya, sorry kan topik kita memang BI gitu, tapi kita nggak boleh mengesampingkan ada sentimen perang yes. gitu ya, yang kemudian menggoyang harga komoditas kita Hmm. gitu, minyak dan juga batu bara dan lain sebagainya. Nah ini gimana nih bro di kuartal keempat kalau lu ngelihatnya? Sebenarnya kalau kita lihat selagi perangnya nggak terlalu nggak makin parah dan cuman seperti yang udah terjadi mungkin ya sekali-sekali harga komoditas akan naik gitu. Tapi ya, akhirnya nanti akan slow down. Kalau nggak salah kan US oil itu sempat naik, kemudian seminggu terakhir ya per 11 Oktober kemudian turun ya. Nah itu kalau gua lihat itu kan lebih ke karena eh, permit apa batal terjadinya pemangkasan tingkat apa pemangkasan produksi minyak dunia kan oleh Arab. Jadi harusnya kalau selagi dua hal ini di-maintain, produksinya masih dijaga, kemudian perangnya skala 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 perangnya nggak membesar, itu harusnya masih cukup oke gitu. Seperti mungkin kalau terakhir juga beberapa bulan yang lalu juga gue dengar Pak Mikael kan juga sempat webinar bareng Cirita ya. Nah itu juga dia bilang kalau misalkan skala perang yang nggak semakin besar itu harusnya kondisinya masih cukup bagus gitu. Dan itu gue setuju sih karena untuk saat ini skala perangnya itu kayak cuman kadang kayak ngetes-ngetes bro. Bukannya langsung ngajar gitu loh yang tiba-tiba meledak besar skalanya makin merembet tuh enggak. Cuman kayak ya masih mancing-mancing gitu lah.
Iya, 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 iya. Artinya belum bisa menggerakkan harga komoditas secara signifikan Ya, gitu ya. ya, betul. Soalnya kan kita tahu oil is the mother of The mother commodity. of mobility. Ada apa-apa sama oil, Hmm, harga komoditi lain juga bisa ber- kemudian tergoncang ya, gitu ya ke betul. depannya. Nah, ini tentu perlu diperhatikan juga nih ya oleh para Hmm. cuan troopers ke depannya harga daripada komoditi itu seperti apa. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda nih bro, apakah dengan adanya perubahan suku bunga ini bakal banyak menggoncang IHSG gitu bro? Dalam arti kan kita tahu bahwa kan emiten perbankan itu yang nomor satu gitu ya, yang menggerakkan indeks kita di tanah air. Nah, dengan nanti ada penurunan suku bunga, emiten perbankan kita ini bakal seperti apa gitu? Kalau menurut gue justru mungkin secara return akan berkurang ya karena kan suku bunganya akan turun kemudian diikuti dengan bunga pinjaman segala macam akan turun. Cuman gue melihat justru itu membuka peluang terutama sektor retail itu untuk UMKM-nya mungkin masyarakatnya udah mulai bisa mengajukan pinjaman karena apa? Karena bunganya makin ringan. Nah, itu nilai plus dari banking gitu di saat penurunan suku bunga gitu. Walaupun secara return harusnya mungkin kalau dulu buat dapat return 10% butuh butuh 5 orang, tapi sekarang untuk 10% itu butuh 10 orang gitu. Jadi mungkin bedanya di situ. Nah, dari skala kuantitas mungkin akan naik, tapi secara kualitas mungkin akan turun gitu. Jadi gue ngelihatnya justru kalau banking itu bukannya negatif malah netral gitu bro gitu. Dan eh, di sisi lain dengan begitu otomatis akan memicu sektor-sektor lainnya mungkin yang punya utang yang cukup besar seperti mungkin sektor infrastruktur telco segala macam itu mungkin akan bisa jadi impact positif juga gitu sih. Oh, justru akan ada efek-efek ke emiten telco dan lain-lain gitu ya, bro ya? Ya, mungkin Sebagai emiten-emiten ya yang ya efeknya ya. yang berkaitan sama Heeh. tingkat suku bunga yang berkaitan dengan piutang piutang perusahaannya segala macam yang tinggi bunga perusahaan otomatis kan Mm-mm. akan Mm-mm. menyesuaikan ya bro jadi harusnya itu Mm-mm. memberikan impact yang cukup bagus kemudian mungkin tech bisa main ya walaupun kita lihat juga akhir-akhir kan tech juga sempat bergerak juga ya kemudian bank Mm-mm. digital juga mungkin akan menarik lagi gitu so gue lihatnya justru malah tidak membuat IHSG eh, goyah harusnya cukup positif untuk ISG lah karena ISG pun saat ini kan nggak cuma di carry sama banking ya bro tapi kan juga di carry sama brand di carry sama Aman ada DSSA Mm-mm. ada TPIA bahkan sekarang PANI aja masuk 10 besar gitu jadi harusnya secara indexing udah cukup imbang lah sekarang jadi kalau misalkan nanti ternyata sektor banking yang terkoreksi otomatis mungkin ini akan naik yang lain brand dan kawan-kawannya itu akan mengimbangin gitu lah. Dan jangan lupa juga bro, kita juga ada Mm-mm. sentimen soal rumor Pak Prabowo mungkin akan menghapus pajak rumah. Iya, Nah, iya, iya, benar, benar, itu benar. jadi satu sektor positif juga buat Iya, sektor properti kita pantesan, gitu. pantesan emiten propertinya belakangan jadi liar banget ya. Ya, jadi lebih kuat kan. Mm-mm. Jadi Bener, bener, itu bener. itu Kalau gue juga bilangnya jadi sih liar sih, bro. Agak karena ada beberapa emiten properti yang emang langsung merespon dengan ya, sangat positif ya gitu ya betul betul. dari indeksnya. Mm-mm. Oke, oke. Wah, ini menarik banget nih. Maksudnya kayak dalam arti Cuan Troopers bisa denger ya ini dari Bro Handi yang udah ngamatin market tiap hari gitu ya. Itu tuh bisa melihat bahwa akan ada banyak stimulus positif tentunya ya Ya, yang nantinya akan menggerakkan indeks harga saham gabungan kita ke depan dari betul. kuartal keempat mungkin hingga tahun 2025 Sama gitu. Nah, ini tapi dari sisi ini bro Mm-mm. oh sorry gue tambahin dikit ya sama Iya, iya, silakan, yang silakan. menurut gue bisa jadi acuan teman-teman adalah kalau dulunya grup-grup konglomerasi yang main itu hanya sekedar grup Adaro kemudian grup Barito nah sekarang lihat beberapa hari ini grup Bakri main hari ini grup Lipo main dan kompak semuanya hampir semua grup Lipo tuh naik gitu jadi
harusnya dengan semakin sering kita lihat, oh grup ini gerak, oh grup itu gerak, oh grup itu gerak, otomatis itu sebagai sign buat kita bahwasanya market kita udah mulai bergairah lagi gitu. Tapi kalau grup-grup ini hilang, yang main cuma satu atau dua grup, satu atau tiga sektor yang bergerak, nah berarti eh, market kita masih belum begitu bergairah. Tapi kalau udah mulai banyak grup yang bermain, grup konglomerasi yang bermain, ya itu akan sangat-sangat benar. Itu akan bukan itu udah tanda bahwa marketnya udah mulai bergairah lagi sih. Gitu. Oke, 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 baik, baik. Iya, benar juga ya. Jadi, ya benar juga sih, bro. Kalau grup konglomerasinya mendadak gerak bareng-bareng ini ada sesuatu. Iya Iya, kan? benar-benar. Gue setuju, gue Maksud setuju, gue gue nggak setuju. mungkin kan mereka bergerak tanpa ada sesuatu gitu. Iya, iya ini mohon maaf nih. Soalnya gue ngeliat juga kemarin ya banyak grup bakri ya, Ya, konglomerasi ya. Emiten-emitennya juga gerak gitu iya, ya. Emiten-emiten dari Pak Prayogo juga gerak, emiten-emiten dari Pak Hermanto Tanoko juga gerak. Ini konglomerasi pada gerak semua nih. iya. Merespon capital inflow kali ya, yang Yes. kemudian masuk ke pasar domestik kita itu lumayan kenceng emang belakangan ini, bro. Jadi apakah ini ya, ini berkaitan dengan suku bunga nih ya, ini pertanyaan awam aja sih Uh, sebenarnya, bro. Apakah dengan semakin diturunkannya suku bunga, ini grup apa namanya ya, capital inflow akan makin kencang dan grup konglomerasi ini akan semakin gimana ya, banyak manuvernya gitulah istilahnya ya, ya. ya betul. Karena ya penurunan tingkat suku bunga itu akan men-trigger obligasi akhirnya akan jual. Begitu akhir orang berbondong-bondong menjual obligasi, otomatis mereka akan alihin uangnya ke instrumen beresiko yang lebih beresiko, yaitu apa, saham gitu. Jadi biasanya urutannya akan selalu begitu bro. Jadi dari obligasi dulu, nanti duitnya baru mulai masuk ke sektor apa, mulai masuk ke saham gitu. Jadi pasti tentunya makin turun BI rate pasti akan makin bergairah untuk ISG kayak gitu. Oke, 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 menarik. Ini berarti sebenarnya ke depannya kita bisa ngelihat bullish ya, Ya candle-candle bullish yang berlanjut. Bener nggak sih bro? benar, Kalau gue ngelihatnya tahun ini kayaknya bakal benar. beda sama tahun lalu deh gue feelingnya. Oh beda, beda pasti akan beda. Karena Iya, iya, iya. perubahan perubahan kebijakan kebijakan moneternya itu udah berubah bro. Jadi harusnya arahnya pun akan berubah gitu kan. Dan eh, nah makanya gue tuh selalu perhatiin rupiah, selalu perhatiin obligasi karena itu kuncinya sih ketika suku bunga udah mulai dekat gitu. Dan gue ngelihatnya harusnya imbal hasil obligasi kita mungkin akan di sekitar 5,9% dari yang sekarang di sekitar dari yang tadinya mendekati 7%. Nah, otomatis dengan hanya sisa 5,9%, 5% obligasi tentu udah nggak menarik kan. Otomatis orang akan Mm-mm, mulai lari ke saham. mm-mm. Nah, itu kuncinya. Itu Oke, kuncinya. oke, 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 oke. Oke, menarik. Gitu ya. Jadi korelasinya positif gitu ya dengan adanya Ya, penurunan suku bunga. Jadi pasar domestik kita akan makin rame dan tentunya kita juga harus semakin wise untuk memilih ya, emiten gitu ya. Kalau dari hot community sendiri ini selain banking gitu kan tadi ada sempat ngomong properti ya. gitu ya yang jadi sektor favorit tech emiten tech juga mungkin akan menjadi favorit gitu ya. Apakah emiten konsumer ini akan tetap jadi menarik juga nih bro? Banyak nih soalnya. Tadi tadi soalnya gue ngeliat INDF ini lumayan loh Ya, dapat capital inflow hari ini. hari ini INDEF lumayan naiknya. Kalau kita sih so Mm-mm. far ya, sampai sekarang hot community itu masih difavoritin di sektor eh, kemarin kita terakhir di properti, kemudian sempat main di properti ya kayak Asri, kemudian SSIA, kemudian kemarin kita juga trading di sektor community ya termasuk grupnya Pak Bakri itu juga kita trading saat ini tuh kita lagi watch grupnya Barito karena 2 hari ini brandnya udah mulai bergerak, otomatis harusnya kayaknya minggu depan bisa main ya grup Barito Group. Dan kalau sektor consumer gue lebih liatnya ke yang non cyclical bro, jadi yang kayak Mm-mm. Mapa, eh,
Era, kemudian Aces ya. Aces juga kita cukup sering dulu trading, cukup sering beberapa bulan terakhir ini kita trading trading apa Aces gitu ya. Eh, itu cukup menarik sih. Jadi biasanya kalau di kita itu lebih kecenderungan kita trading saham-saham yang kita udah pernah trading dan mayoritas itu suka ngasih cuan. Jadi dari situ yang kita puter-puterin terus. Kalau memang Mm-mm. ada satu saham atau beberapa saham yang menarik, yang tipikalnya cocok sama kita, ya kita akan trading gitu. Cuman kalau lu tanya apakah consumer ini juga akan menarik, gue sempat baca dan gue cukup yakin kayaknya mungkin consumer itu mungkin mulai ada bergairah untuk tahun depan karena mengingat kayak misalkan program makan siang gratis itu mungkin bisa menjadi sentimen walaupun gua nggak yakin impact impact langsung dari program tersebut Mm-mm. tapi Mm-mm. mungkin itu bisa Mm-mm. jadi sentimen pasar lah kayak gitu. Oke, 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 menarik nih. Sebelum gue tanya lebih lanjut, ini gue pengen ngajak Cuan Troopers ya untuk bertanya melalui kolom question and answer langsung supaya bisa kita tanya ini langsung ke Ya, ya, Bro Handi ya. Ini ya, ini udah ada beberapa, gue naikin beberapa pertanyaan ya ya, Bro ya. boleh. Ini berkaitan dengan emiten ya, dan juga berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Nah ini ada beberapa hal dan juga beberapa pertanyaan. Nah, ini dulu kali ya. Nah, ini nih. Ada yang nanya tentang MLPL dan auto. Yang pertama yang pengen gue tanyain adalah apakah ini berhubungan dengan suku bunga? Udah, itu doang satu. Dan yang kedua, pergerakan emitennya bakal seperti apa? Silakan, Bro. Kalau ini berkaitan dengan suku bunga harusnya enggak, karena pertama seperti yang tadi kita bilang konglomerasinya Lipo hari ini juga beberapa hari ini lagi main ya, jadi harusnya itu bukan menurut gua nggak berkaitan sama suku bunga gitu. Kemudian kalau auto kalau nggak salah itu dia masuk eh, indeks Wisdom Tree kalau nggak salah kemarin ya. Mhm, Jadi dia mhm, dapat cukup inflow dan so far kalau auto itu gue melihat targetnya itu masih menyampai sekitar 2700 2750 itu targetnya auto tapi itu untuk mungkin sebulan 2 bulan lagi ya targetnya ya dan soalnya dia saat ini tuh lagi sideways di level mhm. 2200 sampai 2400-an. Nah, 2200 itu bisa ditradingin sampai sekitar 2500-an. Jadi itu dia ada sedikit area demand dan supply di area mungkin demandnya di sekitar 2200 dan supply-nya di sekitar 2500-an gitu sih. Bro. Itu auto cukup Hmm. menarik. Cuman memang kita trading auto itu butuh butuh kesabaran. Mungkin kalau yang tipikal Iya, swing auto. tuh cocok sih gitu ya. Cocok, iya, iya. Ya, Auto ini kan Astra Auto Parts Astro ya, berarti ya. Park Ini ya. anak usahanya Astra ya. Beberapa data yang gue dapat ini juga menunjukkan bahwa penjualan mobil di pasar primer sendiri itu menurun. Artinya di pasar yang secondary juga ini menurun gitu ya. Katanya ada penurunan daya beli. Datanya sih kayak gitu ya, bro ya. Yap. Tapi di tengah-tengah itu katanya banyak yang benerin mobil lamanya gitu bro. Katanya gitu ya bro, Iya, iya, iya. katanya gitu ya. Karena nggak beli mobil baru Jadi dan terpaksa nggak beli mobil second, jadi dia benerin gitu. Dia ya. benerin mobilnya dia servis mobilnya dia. Katanya ini sentimen positif buat auto gitu. Nah, Tapi bener kata lu juga gitu ya. gue tuh Harus sempat ngobrol sabar, sama harus sabar bro. harus sabar bener. Dan gue Iya. pernah ngobrol sih sama beberapa sales mobil. Gue bilang biasanya Heeh, penjualan mobil heeh. baru itu bagusnya di mana? Di Pak, justru penjualan bagus mobil baru itu di akhir tahun. Justru kalau Lebaran tuh nggak laku bro. Yang Lebaran tuh yang laku tuh Hmm. mobil bekas kayak gitu. Jadi Hmm. mungkin ya mungkin harusnya data penjualan kendaraan bermotor mungkin kalau mungkin akhir tahun lah, karena kan biasa akhir tahun banyak diskon kan diskon akhir tahun segala macam. Nah Hmm. itu mungkin yang men-trigger penjualan kendaraan bermotor cuman memang dan itu sejalan lah jadi orang kalau misalkan enggak beli mobil baru pasti akan kecenderungannya untuk memperbaiki mobil yang ada Iya. dulu.
Itu gue banget bro, daripada beli mobil baru mending mobil gue yang sekarang gue benerin dulu gitu ya, nanti ditunda ya, ditunda Ditunda, ditunda gitu, beli betul. mobil barunya nanti ditunda nggak apa-apa gitu ya. Oke oke bro, ini agak menantang dikit ya emitennya, izin nih gue pengen Boleh. tanya ke ARW nih, katanya dari Nimrod ya, Nimrod Box, ini kayaknya anggota Hot Community deh ini yang nanya deh. Oh, Nimrod kebetulan Box kita jangan emang lupa ya gabung join, jangan lupa join Hot Community ya. KRW. KRW KRW, gue, KRW ya, katanya. Iya, iya, iya. Heeh. kalau KRW gue lihat eh, memang setelah turun sampai ARB sampai ke 1400-an, 1300-an itu tiba-tiba Heeh, ada akumulasi kecil. Gua ngerasa heeh. mungkin teman-teman di sini ada sekitar 118 orang, harusnya dari harga 7.000 itu diturunin itu buat ngusirin orang yang ngegangguin lah kalau gue liatnya. Hmm. Dan harusnya saat ini masih cukup bagus termaintain ya, walaupun ada sedikit penjualan di tanggal 17 Oktober. Cuman eh, kalau yang nggak terbiasa main di FCA kayaknya agak susah, tapi kalau yang terbiasa main FCA ya boleh dipantau sih sebenarnya. Tapi eh, kenaikannya dari 1.700 ke 3.200 itu udah hampir beggar sih, udah hampir beggar. Jadi Hmm. itu bisa jadi pertimbangan sih. Oh, Gitu. oh, oke, 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 oke. Ini bisa jadi pertimbangan juga ya, tapi kayaknya emang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ya emang risikonya tinggi gitu. Risknya tinggi. Jadi buat Hmm. teman-teman yang suka main FCA segala macam ya mungkin boleh diperhatiin. Tapi kalau enggak jangan. Karena kan kalau Hmm, FCA kan oke. jualannya juga kita butuh skill juga untuk jualan saham yang kena FCA gitu. Kayak gitu. Hmm. Oke, oke. Ini gue langsung naikin, bro. Oke, Pertanyaan menegangkan berikutnya. Kalau gue ngobrol sama lu tuh, gue suka nanyanya emiten-emiten yang agak ngegas gitu, bro. bagus bagus bagus. Mohon izin, bro. Kayaknya gue tahu sih. Kayaknya gue tahu sih lu ada beberapa trading scalping juga kali ya. Ini bro, sejujurnya gue juga ikut sih. Ini BRMS gue juga ikut karena hari ini gila banget sih. Gerakannya itu gila banget ya BRMS ya. Gitu. Jadi pengen tahu view dari elu bro. Ini ada yang nanya juga kan soalnya. Ya, Nanya tentang BRMS katanya kok nggak mau turun, targetnya berapa gitu ya. Kalau nggak mau turunnya ini agak susah jawabnya ya. iya. Itu gue Iya, nggak bisa jawab. Cuman kalau gue juga. sebenarnya BRMS itu, nah BRMS itu sebenarnya salah satu stock pick swingnya kita dari harga 190-an sampai 200 lah gitu. Dan kenapa susah turun? Karena memang kalau kita lihat dari volume aja, volumenya termaintain dengan cukup bagus ya. Inflow juga ada. Kalau kita cek akumulasi distribusinya juga masih tetap terjadi akumulasi dan terjadi akumulasi. Kemarin dia naik hampir auto reject atas, cuman hari ini memang udah ketahan. Jadi harusnya mungkin seminggu ke depan mungkin ada sedikit koreksi ya. Kalau misalkan dia koreksi ke level sekitar hmm, 318 318 atau mungkin bisa balik ke 300 lagi, itu boleh diperhatiin tuh BRMS. Cuman kalau buat secara teknikal, BRMS itu target target gue sampai sekitar 370-an. Itu target dari technical triangle dalam range yang besar. Triangle-nya Hmm. itu dari bulanan gitu, dan targetnya itu udah mau tercapai gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman masih mau trading segala macam, mau bolak-balik ya seperti yang tadi gue bilang, mungkin level sekitar level 320 masuk ya. Kalau misalnya dia turun lagi Hmm, ke hmm, hmm, dapat di hmm. 300 cukup bagus. Tapi kalau harusnya mungkin dari 320 mungkin udah pantul. 320 atau 318 harusnya udah mantul sih. Harusnya dia akan konsolidasi dulu bro, sebelum nanti akan gerak lagi sih. Gitu. Hmm, oke, 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 oke. Nah ini kalau konsolidasi ini kadang yang gue nggak gitu seneng sih bro, sejujurnya ya. Karena kita nggak tahu kan range konsolidasinya sampai mana. Iya, 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 iya. Nah ini mohon maaf banget nih bro. Ini gue juga sebenarnya pengen nanya grup konglomerasinya Bakri Bakri. ya. Ada BRMS, ada
Dewa, ini pas banget Bumi. nih ada yang nanya Dewa. Dewa ada bumi, ya ini menurut lu gimana sih kalau ngelihat itu sekalian aja bro? Karena emang volume kan gue itu kalau pakai aplikasi Spot ya bro, ini Ya sambil lu betul. screening ya, ini gue Hmm, cerita ke Cuan Troopers. Gue tuh sebenarnya ya teman-teman Cuan Troopers suka memantau saham itu pakai scannernya aplikasi Spot yang namanya Raise Up by Volume dan itu gue selalu set di angka 200%. 200 sampai 300%. Nah, kenapa? Karena gue tuh pengen ngelihat saham yang naik volumenya ya, volume transaksi. Artinya nilai duitnya itu naik 200 sampai 300% sehari itu yang mana? Nah, di minggu ini itu gue nemunya ada di Dewa, di BRMS, di Bumi, bro. Gitu. Jadi gue juga penasaran gitu. Iya, jadi gue juga penasaran nih. Ini menurut lu gimana sih ngelihat emiten-emiten ini? Apa gue perlu tambah posisi nih? Salah. Ketahuan nih Boleh, gue boleh. udah ada posisi. Boleh, Izin, boleh, izin, boleh. bro. Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Nah, Gimana, boleh sih. gimana, bro? Iya, Kalau iya, gue iya. lihat, kalau gue lihat begini Dewa sih. dulu nih, Dewa, Dewa, Dewa. Kalau gue lihatnya Dewa ya, Dewa Mm-mm. harusnya kalau dia bisa volumenya ada, lumayan bagus. Cuma memang volumenya nggak segede seperti BRMS atau Bumi ya. Cuman Hmm. dibanding volume rata-rata terakhir, beberapa bulan terakhir itu memang eh, seminggu terakhir itu cukup bagus lah gitu. Dan dia saat ini tuh kalau level 97 95-nya bisa di break, itu harusnya dia bisa lebih kenceng lagi. Level 9 95 94 95 itu kalau dia break masih lebih kenceng. Dan apalagi breaknya dengan volume yang cukup besar gitu. Cuman gua itu lebih favorit di BRMS atau Bumi. Nah, Hmm. Bumi juga BRMS kalau atau misalkan oke dia oke oke. koreksi Bumi kalau misalkan dia koreksi sekitar sampai eh, tadi jujur gue masuk gue nambah sih bukan masuk gue nambah Mm-mm. sekitar 141. Kemudian kalau misalkan Mm-mm. dia ternyata koreksi sampai di sekitar 135 itu boleh diperhatiin karena hari ini harusnya nggak ada buang. Ntar gue lihat dulu. Mm-mm. Oh, oh, hari ini kayaknya scalper yang keluar. Tapi so far harusnya Kebaca ya. kan ngomong doang bro, kan nggak sebut nama. Nggak sengaja ya, nggak sengaja. Oke 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 oke. Gue masih stay Mantap. bro, gue masih stay kok, gue masih stay. Iya, iya. Jadi harusnya Masih. harusnya harusnya masih cukup bagus lah. Sampai 135 itu masih cukup bagus untuk Bumi sih. Eh, Oh, oke volumenya oke. juga udah mulai ada lagi ya. Setelah dia kan sempat naik tuh volumenya dari 1 Oktober, dia naik berapa hari dari harga 120 ke 140-an. Nah, habis itu kan dia sideways Mm-mm. lagi tuh konsolidasi. Nah, ini pelan-pelan volumenya udah mulai naik lagi. Jadi boleh diperhatiin. Mungkin kalau teman-teman yang suka Mm-mm. day trade, yang trading, yang bisa scalping segala macam, ya BRMS Bumi itu boleh banget gitu. Karena lotnya cukup besar kan gitu bro. Kayak gitu sih. Oke oke oke. Oke, wah ini menarik banget bro. Level-levelnya juga gue udah catet ya, tapi gue pengen ingetin ke teman-teman cuan troopers, ini trading berisiko ya untuk emiten-emiten yang udah kita sebutin ini karena mereka memang sejujurnya bukan big cap. Ya. Jadi disclaimer on ya, keputusan jual beli ada di tangan kalian semua, di jempol kalian Jempol semua tadi. gitu ya. Tapi uh, jangan lupa kalau memang masih ragu-ragu, minimal jadi kayak gue ya. Kalau gue ragu-ragu, gue tanya sama mereka yang lebih bisa ngelihat atau mungkin gue cari second opinion. Caranya ya gue cari Bro Handi gitu. Tanya second opinion ini bakal seperti apa dan gue juga tetap melakukan PR technical sama fundamental gitu. Coba melakukan analisa sendiri gitu ya. Karena pada akhirnya yang memutuskan itu adalah kalian sendiri. Nah, kayak gitu ya, kurang lebih. Dan ini mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir ya, Bro ya, sebelum Ya, kita tutup gimana? IG live kita pada malam hari ini. Ini buset, ini langsung banyak banget yang nanya, Bro. Ini gue pengen ini deh, yang agak slow dikit ya, boleh lah ya, agak slow dikit. Tapi ini berkaitan dengan komoditi gitu. Ada Medco. Medco dan juga PTRO. Gimana Oke. nih? Kalau Medco mungkin kalau gue lihat Medco ada pijakan di sekitar
1270 ya, 1300 sampai Mm-mm. 1270. Mm-mm. Memang saat ini tuh Mm-mm. Mm-mm. Medco belum bisa belum bisa balik di atas 13 15 gitu. Dan ini gue lagi nyangkut di Medco nih bro, gue lagi nyangkut di Nggak Medco nih. apa-apa bro, Nah cuman iya. consider gue di Medco saat ini itu adalah dia itu ada island gap, Hmm. jenis gap tapi namanya island gap. Nah teman-teman kalau Island, nggak tahu, Island Gap ya. island itu Island pulau, Gap itu apa sih bro? island Gue baru pulau, denger nih. Iya. island gap. Nah itu teman-teman kalau penasaran tuh bisa cari di Investopedia itu ada dijelasin island gap. Mm-mm. Island gap tuh jadinya misalnya gini, ini saham udah naik kemudian turun. Nah ketika dia naik sini dia ninggalin gap di sini, kemudian dia turun, dia terjadi gap yang jaraknya sama sama yang tadi dia narik ke atas itu ada gapnya hampir sama. Coba lihat buka Medco kan ada, kalau kita lihat gap tanggal 15 Oktober itu kan ada gap ya kan. Kemudian kalau kita lihat ke kiri 2 Oktober, 1 Oktober dan 2 Oktober kan juga ada gap. Nah, itu disebut island gap. Nah, biasanya itu kecenderungannya adalah malah justru makin turun gitu. Kayak gitu. Jadi itu disebut Hmm. island gap. Jadi jaraknya gap di kiri sama gap di kanan tuh hampir sama gitu. Jadi itu biasanya kalau posisinya seperti Medco dari atas turun itu kemungkinan besar akan ada sedikit tekanan bakal turun lagi lah. Tapi kalau dia dari ke bawah kemudian terjadi island gap, nah itu biasanya larinya cukup larinya akan sangat kenceng gitu. Gitu. Itu Medco. Hmm. Dan PTRO so far masih maintain di bawah 15.000. Posisinya tuh gue belum gitu oke untuk entry ya. Mungkin kalau misalkan dia turun di sekitar 14.000 ya, sebentar. 14.000 sebentar. Ya, sekitar mungkin 13.800-an. Nah, itu boleh diperhatiin sih. Itu Tiga sebenarnya belas ribu delapan ya, ratusan. dia masih Ah, ah. akan sideways sih. Iya, iya. Bro, satu pertanyaan terakhir ini Oke, dari gua bro. Iya, silakan. boleh lah ya dari gua Boleh, satu ya. boleh, boleh banget. Iya, bro. Nah, Pani bro, Pani naiknya kencang banget bro, gila. Iya, Pani gimana nih? Karena tadi lu sempat bilang bahwa salah satu efek dari penurunan suku bunga kan banking bisa terbang, properti terbang, gitu ya. Salah satunya Pani. Udah terbang duluan bro. ini, Nah ini ini udah gimana terbang bro? dari kapan nih, bro? Iya, 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 iya. Gue tuh trading dari 5.000, jual di 8 ribuan. Habis itu gue udah nggak pernah masuk. Karena gue belum nemu nih posisinya. Kemarin sempat koreksi, cuman gue nggak masuk. Nah, gue ngerasa kayaknya masih bisa lanjut. Satu. Ntar Oh, targetnya gue DM deh. oke, 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 siap, 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 siap. Siap, siap, siap. Jadi Harusnya kisi-kisinya masih bisa lanjut ya bro masih ya? bisa lanjut. Ya, cuma memang kalau yang belum masuk, posisi sekarang itu sulit. Maksudnya cari posisi untuk masuk masih akan susah gitu. Walaupun misalkan gue sama Daniel tahu posisi apa targetnya berapa gitu. Cuman kalau misalnya tiba-tiba dia di swing low ke bawah kan kita nggak tahu kan. Kan kita pengen dapatnya yang better price gitu. Jadi gue sih masih menunggu mungkin dia akan konsolidasi atau mungkin dia akan koreksi dulu gitu. Itu akan menarik untuk masuk. Kayak gitu bro. Oke, oke, siap. Siap, 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 siap. Oke, buat teman-teman cuan troopers tentunya ya yang pengen tahu lebih banyak lagi jangan lupa gitu ya join HOTS community. Tadi udah diajarin caranya ya, ifrom.sukorsecuritas.com, kemudian sales referralnya itu pakai fast 3 ya, kalau FEZ nggak salah ya. ya, Ah, FEZ ah, Fanta Eco Zebra 3. tiga gitu. Dan kemudian ada minimum top up untuk masuk ke dalam grup premiumnya Bro Handi Erawan untuk dapat Kita bisikan-bisikan maut yes, tentunya dan juga bertransaksi dengan menggunakan aplikasi spot gitu ya. Jadi ya ini dan tidak ada biaya subscription nggak ada. tentunya ya. Pokoknya Gitu. yang Yang penting penting transaksinya ya lancar aja. transaksinya lancar, deposit
100 juta, transaksi sekitar 300 juta sampai 500 juta per bulan. Itu kan transaksi jual Mm-mm. beli ya, bukan transaksi Mm-mm. jual dan Mm-mm. beli. Nah, jadi kalau akumulasi transaksi jual dan beli mencapai 500 juta per bulan, teman-teman udah nggak perlu bayar apapun lagi, walaupun kita juga ada membership, tapi kalau misalkan ini syaratnya bisa dipenuhi, ya ngapain bayar membership lagi gitu. Jadi bisa menikmati setiap fasilitas kita yang ada, mau konsul porto bisa, kita ada kelas setiap bulan, kemudian ada live thread ya, live thread di Discord secara voice itu dari jam 8 sampai jam 4 sore, bro. Mantap, 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 bro. Nanti kita DM-DM-an ya, bro ya, kalau Boleh. gitu ya. Oke, oke, kalau gitu ini nggak berasa udah sejam kita ngobrol-ngobrol. Bro Andi, thank you Thank banget. you banget, Thank you bro. banget ya, udah Thank you. 1 jam ngobrol bareng kita, ngobrol-ngobrol tentang market. Dan tadi udah dijelasin kalau emang pengen ngobrol lebih lanjut, langsung aja ke IG-nya Hot Community atau IG-nya Bro Handi Boleh. Herawan ya. Hmm. Dan juga jangan lupa bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Spot melalui ifom.sukorsecuritas.com. Thank you banget Bro Thank you banget, Handi. bro, atas kesempatannya. Yeah. Happy weekend dan happy Happy cuan. cuan, happy weekend, bro. Bye Ya, bye. dadah. Thank you, guys.